Jadi omset waktu SMP itu ya bisa lah buat Beli jajan. jajan yang mahal dikit gitu. Iya, kayak bembeng gitu. Kayak Ya, bembeng orang gitu. makan bembeng itu Silver Queen lah Ya, ibaratnya lah. Yaps, kali ini di episode yang kelima. Nah, lima kan? Iya kelima kan? Iya kan? Kali ini kita kedatangan tamu nih, yang paling aku tunggu sebenarnya. Tapi langsung ya karena bentar lagi kita mau bakalan makan. Iya, ada Rehan. Oke Rehan, apa kabar Rehan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi aku kenapa undang Rehan? Aku dengar Rehan nih yang paling aku apa ya kayak mengagumi kau lah. Iya. Mengagumi. Tapi depan kamera weh. Depan kamera. Nah tapi gini, aku dengar kau pelatihan PBB. Ini itu model United Nation. Model United Nation itu apa tuh? Jadi semacam ya bisa dibilang pelatihan lah, tapi itu lebih ke model, kayak model itu ibarat simulasi. Oh. Jadi apa yang kita lakukan di kegiatan itu sama persis yang dilakukan pada saat sidang PBB. Kok bisa kepilih kau gitu nah? Maksud aku agak, wah gila ada budak Jambi ini ya. Nggak banyak lah, udah Jambi yang kayak gitu bisa banyak. Cuman yang terekspos sedikit mungkin ya. Iya, iya betul. Ya kemarin tuh saya sendiri ada seleksi dari pihak yang menyelenggarakan, mulai dari esai. Banyaklah seleksinya, ada buat paper tentang masalah yang diajukan dan lain-lain lah. Pokoknya yang tentang masalah internasional gitu, kayak mental illness Iya, iya. atau yang lainnya gitu. Kalau dari awal kok bisa terjun ke pelatihan model apa tadi? United Nation. United Nation tuh kok bisa tuh dari awal aku tuh kayak mana tuh? Mungkin ada kawan-kawan mungkin ada yang mau ikut atau kayak mana? Oh iya, jadi gini, waktu dari SMA kan saya sendiri pernah lihat ya, kayak sering lah lihat kayak kawan-kawan yang dari kota lain ada yang ikut kegiatan itu tahun sebelumnya kan. Nah, jadi gimana sih, pertanyaan kan, jadi gimana caranya ikut, terus apa kalau kita tuh kalau ikut itu gimana impact untuk kita, impact untuk daerah kita gimana. Iya, kan? betul. Jadi udah dijelasin semua, tertarik nih, seleksinya gimana nih. Nah, sudah dikasih tahu cara tahapan-tahapannya, seleksinya udah mulai dari situ belajar terus, peka terhadap masalah yang ada. Jadi masalah yang ada di Indonesia, masalah yang ada di dunia, kita harus peka terhadap dua itu. Oh, iya. Jadi masalah yang di dunia harus kita sangkut pautkan juga masalah yang ada di Indonesia. Contohnya nih, nah ini. Nah, contohnya ya, yang paling sederhana lah. Kemarin saya masukin tentang cyberbullying terhadap anak lah, anak. Kan di Indonesia walaupun ya anak-anak juga jarang megang handphone mungkin ya, Ya. ataupun yang lainnya lah, di dunia juga seperti itu, tapi cyberbullying tetap ada. Ya. Di era networking sekarang ya, revolusi industri 4.0, 4.0 sekarang. era apa, Milenial. abad 21 dengan kan abad 21 ini kayak buku digital gitu, jadi Iya, iya. informasi pribadi kita mudah diekspos sama orang. Nah, jadi mulai dari situ kayak aku pikirkan, cyberbullying ini masalah yang sangat-sangat membahayakan. Oke, di kecil kau dibully di cyberbullying. Kalau kau bully di secara fisik biasa, itu bakal hilang. Ya. Paham ya? Bakal hilang. Tapi kalau cyberbullying, kau sampai besar, kau masih ada nyimpen Ya. memori atau itulah kenangan yang di data dari cyberbullying itu. Jadi lebih membekas cyberbullying. Jadi aku ngangkat masalah itu. Pernah kau ngerasain gitu? Alhamdulillah sih belum sih. Kalau aku kayak pernah dibully itu, tapi menurut aku bukan bully deh, menurut aku nih Han, maksudnya Iya. ejekan kayak sipit kau, tapi bukan untuk yang apa ya, memang aku sipit, Iya. sipit kau, Cino kebon gua, misalnya gitu, misalkan, karena aku sipit tapi hitam kulit aku kan, misalnya gitu, aku santai aja sih kayak, ya udah biasa aja gitu. Iya itu. Jadi itu tergantung orangnya lagi memang. Nah, Jadi kalau memang mentalnya kuat, nggak bakal digubris. berarti mental aku kuat ya. Nah, mental kuat. Jadi mental yang tangguh itu yang bisa menjadi pemimpin. Wih, Iya. orangnya aku pimpin semuanya kan.
social distancing. Aduh. Waduh. Lupa ulang lagi. Nah, tapi udah kemana kemarin pas rapatnya? Ke Malaysia. Malaysia, wih. Kejiran. Kecil, deket lah. Di Jambi cuman kau nih? Ada juga beberapa anak Jambi, banyak juga sih. Dari siapa, Be? Sekitar Ada beberapa orang tuh. dari Jambi kota? Jambi kota 3. Kau? Iya 3 tambah ke 3. Terus ditambah lagi ada yang kuliah di Cina tapi memang orang Jambi 1. Terus Berarti cakupannya luas iya ya? cakupannya memang luas. Jadi aku juga ketemu orang Jambi tapi di luar gitu. Iya. Jadi gitu kayak dari mana? Dari Jambi lah. Sama kayak gitu. Iya. Jadi kayak bingung. Kuliah di ada yang di Cina, ada yang di Depok. Jadi ketemunya memang di dalam Kok forum bisa ya? ini. Nah, itu jadi kayak memang cakupannya luas gitu. Ya. Ya, nambah pengalaman juga, nambah teman. Iya, itu aku senang sih. Ada kayak misalkan ada yang misalkan dari dia memang harus kuliah ya. Enggak juga. Ya, oh pas itu kan masih SMA kan? Pas awal masuk kuliah daftarnya, tapi pengumumannya setelah Daftarnya online. Melalui online ada. Oh, tapi kok model juga? Enggak lah. Kira ujung model tuh model. Wah, model bukan berarti model Itu fashion. aku mikir tadi model. Berarti emang harus model nih. Bukan. Model artinya itu simulasi semacam percontohan. Nah, model kan percontohan itu ibaratnya. Apa yang kau dapat dari hal kayak gitu? Dari ikut pelatihan apa tadi? Pelatihan PBB gitu lah kayak. Yang pertama ya, yang paling penting aku diundang di podcast ini. Ya, itu Ya, kan? kalau itu jangan nggak banggain, memang nggak keren sih. Terus. Banyak sih kayak networking kita juga lebih Ya. luas. Jadi kan, nah mulai dari situ mindset kita juga terbangun. Wede. Mindset kan, apa sih yang dari Jambi? Jujur ya jujur. Aku ke sana waktu perkenalan diri Jambi. Iya. Orang Indonesia pun nggak tahu Jambi itu di mana. Iya, betul. Aku Ya, aku kan? rasa tuh. Ah. Jangan kan orang itu. Kawan aku yang di mana bisa? Jambi itu di mana sih, Palembang ya? Mending Palembang masih agak deket ya. Jambi di mana? Kan waktu aku ketemu dengan itu waktu SMA ya, SMA kelas 11 waktu ada ikut forum pelajar Indonesia di Jakarta. Aku ditanya dari mana? Dari Jambi. Jambi itu di sebelah mana ya Kalimantan. Soalnya jadi kayak daerah Jambi itu. Jadi kayak malu kan? Lah, kok kurang ajar. Jambi kan. Tapi emang iya sih, Nah. Jambi kita itu. Jangan kita, aku sumpah aku dari dulu iri. Kenapa? Jujur ini, dia kan kita bulan puasa nih. Iya. Ya, kan sering nih. Kadang ada jam-jam waktu orang buka sama imsak di TV. Heeh. Paling dekat Palembang ya, kok gitu ada kate. Jadi kayak malu Jambi aku gitu. Iya, kayak dan dianggap kayak. Kayak tersisihkan gitu Iya. kan. Jadi Paling terakhir tuh pasti Medan karena dia buku tuh jam 6:30, 18:33. Kita tuh habis Palembang gitu lah. Kok kita udah kate Jambi kita di mana? Aku pikir sampai aku tanya sampai bodoh itu dulu. Kalau kita tanya mak aku, Umi, kok udah ada Jambi kita nongol di TV ya gue bilang. iya lah. Nggak ada gitu. Jadi itu maksudnya tuh kita tuh ado tapi bukan dianggap ya, belum nge-up gitu nah. Iya belum. Nah, jadi yang nonton podcast Ya, ini bantu up gitu. betul. Jambi itu sebenarnya Punya dedikasi. hidden games gitu. Widih. Ya, kita punya banyak wisata loh. Kita Betul. punya banyak yang tidak ada di kota lain. Ya. Ya kan? Kalau bisa dibilang, kalau candi itu dibagusin, Iya. lebih besar dari Borobudur yang aku tahu. Lingkungannya ya. Lingkungannya, Ya. terus apa lagi? Apa? Gunung Gunung Merapi yang di Kecil. Gunung Kerinci. Kok Gunung Merapi? Gunung Kerinci. Itu kan banyak tuh. Ya, Jadi selama kau di situ, selain untuk dapat kayak link segala macam, pernah nggak sih kayak ada kebanggaan sendiri? Bukan bangga karena kau diundang, tapi buat nama Jambi loh. Gitu. Iya, ada sih. Walaupun banyak yang buat nama Iya. Jambi situ, cuman kayak kau paling kecil ya situ, Rak? Iya kan? Bisa dikatakan lah. Nah, Tapi yang sudah kayak ini. Keren tuh. Kok bisa tuh? Apa sih yang itunya yang bikin kau kayak bangga gitu? yang buat bangga ya. Tapi ya kayak mana ya? Aku tuh gini, bukannya untuk menggurui teman-teman sekalian, Ya, tapi apa? Itu sekedar sharing ya. Yoi. Jadi aku tuh pengen nge-survive diri aku baik gitu. Wih.
survive sampai mana sih batas aku bisa. Kau dulu introvert gak sih? Enggak. Nggak terlalu sih, Biasa weh gitu. biasa gue. Tapi waktu SMA aku mulai rada-rada Geblek gitu. introvert kayak males kenal orang karena males ngomong gitu. Oh. Jadi menundukkan pandangan lah ya. Makanya kau survive tadi yang kau bilang. Makanya Oh. di SMA aku gitu, di kuliah aku harus survive diri aku gitu. Aku tidak bakal bisa maju kalau aku tetap antisosial dengan orang. Ansos. Gitu. Iya. Paling kau ingat nggak maksudnya kayak bukan gerakan kayak aneh. Aku harus kayak ini nih. Gitu. Saat kapan? Ketika kau atau sebelum kau masuk kayak di PBB yang itu kau bilang kayak latihan tuh. Ada nggak sih? Jadi momentumnya gitu Ya, momentum itu gimana? yang buat kita jadi semangat Berubah. untuk Nah, itu. jadi ada kayak gini, kita pernah gak sih kayak merasa dikucilkan, bukan dikucilkan kayak Diasingkan, kau iya. tuh tidak bisa gitu, Nggak ada apa-apa lah, kau tuh tidak ada kan? apa-apanya. Iya, iya, Nah, betul. gitu, aku pernah digituin. Wih, serius kau? Serius, tapi jangan sebut nama, Iya. jangan sebut itu lah ya. Iya. Kayak diremehkan we gitu. Nah, ya diremehkan lebih tepat ya dengan orang. Gitu, yo cara membalas yang diremehkan itu dengan cara kita berprestasi, dengan cara kita membuat suatu yang orang yang ngomong kita yang kayak gitu Ya. tidak bisa ngelakuin gitu. Sekarang sudah kau buktiin. Insya Allah. Wih, dengar yang ngomong, aduh bodoh. Kau sumpah itu apa ya? Misalkan ya aku remehin, kau nih hendak bisa apa nih? Kayak tertengok apa kabar. Akhir mungkin di rumah sih sampai keputih badan nanti. Tapi emang ya parah sih, kau pernah ngerasain gitu sampai diremehin kayak gitu? Pernah. Tapi kau udah ada pas aku sakit hati lah tidak. Sakit hati kalau kita bawa ke sakit hati terus tidak maju lah gitu kan Iya. ibaratnya. Jadi yo anggap angin lalu tapi jadiin motivasi gitu, rubah baik gitu. Jadi dulu masa kecil aku juga kayak mana ya? Ibarat kau ada di situ, tapi kau udah diajak ngobrol sama orang, paham nggak? Gitu kan? Kayak ngobrol sama dia ini kayak buang-buang waktu gitu. Iya, kayak menurut aku tuh kayak ya udah ada guna juga sih. Iya kayak sudah santai pak. Aku juga orangnya yang tipikal yang tidak ada peduli dengan Orang, kayak iya. gitu kan. Tapi ya suatu saat lah ibaratnya, iya. suatu saat terus dikumpulin jadi doa mungkin kan. Iya. Gila kok, berarti mantap ya. Dia selain BBB juga ini gitu, aku masih mau pengen nyangkul lagi karena aku penasaran. Apa tuh? Ya kok bisa itu? Maksud aku kayak mana? Agak kayak mana ngomongnya? Kayak tidak terekspos pemberitaan itu tuh. Menurut kau ya, apa gitu emang harus cari sendiri? Pemberitaan yang Ya misalkan entah itu yang kayak kau yang Hmm. asosiasi kayak itu terus atau yang lain misalnya. Kadang kan banyak nih, jujur aku kadang banyak ketemu orang dari Jambi dia kuliah misalnya di Rusia di mana dia cari sendiri gitu lah. oh iya. Itu kan kayak ada kayak menurut kalian bagi orang-orang yang kayak apakah itu harus di show off pendaftaran kayak gitu ataukah memang kita harus sebagai manusia ini harus mencari itu? Iya. Sebenarnya gini, yang kayak gitu sebenarnya sudah dipublish ke publik gitu. Sudah sebenarnya. Cuman Nah ini cumannya nih Nah, orang-orang Jambi, anak-anak muda Jambi ini males mencari gitu. Maunya disuapin terus. Wih, Ya ada ini nih, ayo ikut. Ya Ya. baru mau ikut gitu kan. Itu pun kalau mau ikut. Jadi kita ya sebagai pribadi lah ya, nah, lebih baik kita tuh mencari juga sambil orang ngasih info juga. Jadi iya. nggak ada waktu yang sia-sia untuk masa muda kita. Gitu. Wih, tuh, iya kan? Nah ini bukan, ini sekedar sharing. Kalau ikut aku, tak jam sih. Kalau jam sih ya sih main game. Dah, jangan melanjut sih. Tapi aku dengar kau ada bisnis ya? Iya. Iya, keren kan ya? Itu partner Partner. Iya, partner Wih, bisnis. Dia kawan dari SMA. Dari SMP, SMA sampai sekarang. Berdua kan? Dari SD sih sebenarnya kita ya. Memang apa? Memang apa namanya nih? Partner emang bisnis nih. Iya memang partner. Apa bisnis. namanya? Kita sebut nih. Sebutlah. Brand kau. Nggak malu. Nah jadi nama brandnya itu Pak Do Jambi. Ini teman-teman nanti diedit ya di sini. Ya, Instagramnya di sini. Pak Do Jambi. Yo, itu apa tuh?
Itu kita buat semacam clothing line. Widih. Tapi konsepnya kita rubah gitu. Kan kalau kebanyakan brand lokal itu konsepnya itu universal lah ya, Ya. kayak motor, Mm. mobil atau ya rider gitu. Kalau kau? Kalau aku nih lebih ke budaya gitu. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Wah, berarti Balik. nyambung ya? Nyambung, balik lagi ke cerita yang tadi. Aduh, Bang. Tapi salah anak muda kayak kau mantap diremehi ya kan. Iya. Jadi balik lagi ke cerita yang tadi yang Jambi Iya. nggak dikenal dengan orang luar. Lah, jadi aku pikir terus gimana caranya Jambi ini terkenal dengan cara yang beda. Mikir-mikir, kita bangun clothing line tentang budaya Jambi, kayak dari Pak Do Jambi juga sudah ngeluarin artikel Rangkayo Hitam sama Mon Kerinci. Jadi orang-orang luar juga alhamdulillahnya tertarik gitu kan. Apa sih Rangkayo Hitam? Nah, jadi dalam satu package itu ada isi kaos, ada isi cerita, ada isi foto. Oh. Itunya jadi signature-nya, ibarat Iya, iya, signature-nya paham. dari desain yang ada di kaos. Jadi desainnya itu Rangkayo Hitam. Terus ada kuburannya di mana letaknya, cerita tentang Rangkayo Hitam Ya. itu apa. Nah, jadi mulai dari situ kayak ini kalau konsep ini terus dilanjutkan mungkin insya Allah bisa mengenalkan Jambi lebih luas lagi Iya, iya, gitu. betul. Karena sebenarnya orang rantau Nah, yang dari Jambi itu banyak. ya. Contohnya kemarin ada juga orderan dari Jogja, yang dari jauh-jauh pokoknya dari Palembang, dari Bandung itu ada semua. Ya. Dan itu baru ketahuan kalau mereka itu orang Jambi. Nah, jadi gitu. Oh. Nggak kayak orang Minang ya. Orang Minang kan kalau keluar ini ketahuan nih orang Minang nih. Ini pasti orang Minang. Ya, ya, ya. Jadi orang tuh ada perkumpulan gitu, ada kayak terkenal dengan rantaunya. Jambi sebenarnya juga banyak. Ya, ya. Walaupun belum terekspos mungkin atau Ya, belum Dilihat orang belum banyak. dilihat. Jadi walaupun di lingkupan luar kota itu ada, di luar negeri juga ada. Jadi aku ketemu dengan orang-orang Jambi yang kuliah di luar negeri juga waktu di model United Nation kemarin juga ketemu. Kau kasih dah Pak Do, Bang. Ya ada aku beberapa Ini yang tetap jalan apa namanya ini? sambil Iya. menyelam minum air lah. Itu lagi rapat. Nah, Pak Do. Itu Jo. Tapi keren sumpah. Berarti memang gerak cuma berdua. Ya berdua, untuk intinya baru berdua sih. Tapi kami juga punya tim di Bandung ya, tim produksi ada. Di Bandung ada? Ada tim produksinya. Di Bandung, terus tim marketingnya ada beberapa orang. Tapi itu kami Udah berapa lama sih? udah dari Februari ya, Bel? Februari. Februari. Heeh. Februari mana nih? Februari kemarin nih. Wah gila. Sudah do dari Februari kemarin nih kau udah bikin marketing dewe dan itu di luar Jambi. Alhamdulillahnya sih Wih. bisa berputar gitu. Itu orang Jambi juga. Orang Jambi juga. Itu jadi sebenarnya itu makanya dia punya konveksi di Bandung. Dia orang Jambi. Oh, Jadi gitu, memang putaran nih. putarannya Jambi tapi kita memperkenalkan Jambi untuk keluar gitu. Walaupun dia bukan di Jambi tinggal. Jadi dia mau ke Jambi pergi di mana gitu. Alhamdulillah tim produksinya juga di sana ya sudah bisa bergerak lah beberapa artikel. Kan kemarin baru juga keluar artikel dadakan tuh yang tentang COVID nih, yang Stay Safe Kanti. Nah, itu keuntungannya seluruh keuntungan 100% dari penjualan artikel tuh brand Pak Do ini sumbangkan ke ACT Jambi, Aksi Cepat Tanggap kemarin. Oh iya, ada kemarin atas buat ngomong gue ACT itu ya. ACT gitu. Iya. Kalau mau buktinya ya diedit lagi ya, ini fotonya. Ya ini mati deh, jadi mati kawan. Ini editornya pusing nih. Mati, tidak apa itu bagus. Dia keren tuh kan. Dia kan mungkin. Cuman gini yang aku juga, tapi itu sumpah itu salah terus aku. Kami juga ngejalanin podcast ini bukan di Jambi kan. Di Jogja, di Bandung juga ada. Tapi orang-orang yang emang anak Jambi yang berkuliah di luar, tapi emang orang Jambi. Iya. Udah kami list nih namanya. Jadi ketika habis corona nih bergerak di Jambi ini, aku kan bukan kuliah di sini. Aku kan kuliah di Padang. Iya. Jadi yang di Padang tuh nanti aku gerakin juga. Di Jogja gerak, Bandung gerak, Jakarta gerak, di Jambi juga gerak nanti. Itu bagus sih prospeknya kan. Mantap deh. Tapi Keren. aku salah deh. Boleh lah. Kita bisa kerja sama loh. Oke, aman nanti bisa. Sama bisnis nih. Logo. Kalau sama bisnis sama itu, walaupun aku musik men, tapi bisnis tetap jalan. Sini logo Pak Do nanti. Wah gila, logo kita pamerin lah.
Jadi taruh logo sebenarnya. Tapi awal mula kenapa kau pengen larinya ke kenapa Pak Dum? Apa Pak Dum? Nah ini sebenarnya ada kisah atau cerita di balik itu semua kan. Wih. Ini anak-anak SMP aku pasti tahu cerita ya kan. Kayak Aku itu tahu. sekedar. Udah sama ya. Lanjut. Jadi itu Pak Do itu Biar apa? Pak Do itu ibaratnya bapak muda. Ya memang bapak muda sih artinya kan, Ya. Pak Do bapak muda. Nah gitu. Kenapa sih namanya Pak Do gitu kan? Ya karena aku masih muda dan aku bakal jadi bapak-bapak. Mungkin kalau pikir pendeknya gitu kan, Ya. singkatnya. Tapi ada di balik itu semua ya, ada suatu pesan lah untuk mungkin dari lingkupan aku juga kan. Itu brand itu bakal dibangun dan akan menghasilkan Pak Do berikutnya. Wih. Ya. Brand itu bakal jalan dan menghasilkan Pak Do berikutnya. Apa artinya untuk sekarang satu Pak Do. Bapak istilah bapak muda. Yang akan datang bakal banyak Pak Do ibaratnya karyawan Ya. atau penggiat di dalam industri ini yang bakal punya keluarga yang menggantungkan yang mendapat nafkah dari Pak Do ini. Insya Allah. Makanya jadi itu pesannya ibaratnya Mantap. gitu. Berarti kamu mau bikin perusahaan? Belum tahu ya, industri baru industri. Ya gila. Tapi keren. Aku salut tuh. Aku dukung Tuhan. Karena menurut aku pergerakan kayak itu tuh gini ya. Jujur aku pergerakan gitu kayak kadang orang cuma wacana loh. Heeh. Ada cuma kayak, ayo kita bikin yuk gini. Kita bikin gini. Heeh. Udah lah. Langsung kalau langsung bikin modal nih. Modal segini gilo. Belum lagi mikir ruginya gitu. Ruginya. Kalau misalnya untung alhamdulillah. Udah lah. Jadi Lewat deh gitu kan. kok bisa kayak sekarang nih asal aku kok modal kau seberapa segala macam tuh aku masih penasaran sih kok bisa sih Jadi jadi intinya kita tuh dari kami berdua ya. Awalnya sih memang modal nekat lah. ya Modal nekat be gitu. Kayak modal dewek tuh modal dewe. Nggak ada ikut campur tangan orang tua nggak ada. Itu memang pure modal dewe. Nah jadi misi kami memang untuk awalnya brand ini biar tahu orang biar tahu ada brand ini dan orang bisa tahu Jambi dari brand ini. ya Nah itu memang misi awalnya. tapi Masalah keuntungan, masalah marketing segala macam ya, kami nomor 2 kan dulu awalnya memang. Ya. Tapi mulai kesini kami lebih mikir marketing karena sudah mulai ada pesanan, ada mulai ini. di Jambi kau udah dikenal nggak masalah dengan Pak Du? Maksudnya kayak kami nih anak muda kayak gini ada nggak sih kayak Ibaratnya kalau terlalu dikenal belum tapi udah insya Allah udah dilirik gitu. Udah dilirik. ke baju cuma Ya baju fashion lah ibaratnya lebih Baju ke kaos gitu. Nah itu mulai akan mencoba kita mau coba inovasi lagi kayak kita buat kemeja gitu, kemeja Ya. batik atau apa tentang Jambi atau bag. iya gitu. Jadi memang yang sehari-hari yang dipakai orang. Jadi orang yang pakai Pak Do, brand Pak Do itu bakal jadi brand ambassador secara tidak langsung untuk provinsi Jambi. Wih kami Secara tidak langsung gitu kan. Kau pakai baju dari Pak Do yang gambarnya rangkayo hitam. Kau pergi keluar kota untuk kuliah atau apa mungkin. Dan orang bakal nanya itu apa sih gitu. Ya. Disitulah mulai menjelaskan. Dan kau tahu cerita orang kayu hitam dari signature yang sudah dikasih dalam package Pak Do tadi. Artikel tadi itu ya. Artikel yang sudah kami kasih tadi dalam itu. Jadi gitu. Mau memutarkan circle-nya dulu. Jadi sekarang masih berputar tapi belum terlalu kuat, belum terlalu sempurna lingkarannya Iya, ibaratnya. iya. Karena ya baru masih kan. Februari kemarin tuh baru Februari. keren ya. Tapi sekarang ada nggak kau terpikir untuk kayak apa namanya pengrajin Untuk pengrajin yang di Jambi? desa-desa gitu. Iya, kayak untuk tarik atau kayak kerja sama orang tuh. Ya mungkin adalah kayak mungkin dari pengrajin batik di seberang juga kami udah kontek-kontekan. Oh. Tapi belum deal karena ya kondisi kayak gini tadi. Ya. Seharusnya kami udah mulai produksi baju meja atau apa. Karena dari pengrajin batik di seberang itu udah kontak. Jadi gimana nih? Tahan dulu lah. Soalnya pasar lagi tidak bagus memang Ya. kan.
lagi ada keadaan kayak gini. Ini mulai serius kita ngomong nih. Baru kali ini serius, sumpah. Dia dari ini yang kelima kan? Dia kira dari lima cuma kali paling serius. Paling serius ya? Yes, biasa ngakak lah. Tapi itu karena aku penasaran dengan kau tuh, bang kita serius nih. Karena aku bisa banyak belajar tentang diri kau nih. Aduh. Waduh. Sekedar sharing lah, bukan Iya, ngomorin, bukan. Karena menurut aku ketika sharing kita harus saring. Jadi baru bisa bersharing. Jadi saring dulu baru kita sharing. Iya, asli. Walaupun beda bahasa ya, sharing itu bahasa Inggris, sharing itu bahasa Indonesia. Tapi setidaknya itu mencakup prinsip aku ketika kita ngomong kayak ini. Mungkin orang lain juga. Dan dari kita sharing itu kita bakal caring. Iya. Tahu tak tahu? Tak tahu. Tapi Han, Iya. sekarang kau kuliah Iya, kuliah. semester Masuk semester 3. mau masuk semester 3. Baru ya. Baru anak baru memang Anak masih baru, masih ingusan. Masih ya. Tapi kau dengan ilmu bisnis kau belajar dari mana sih? Aduh, ini dikali-kali terus ya. Iya. Biar Nah, orang tahu. Jadi ya singkat cerita ya, waktu SMP juga udah mulai bisnis. Dari SMP Dari bisnis. SMP. Dari SD sih sebenarnya, tapi SD cuma sebatas kawan. Aku dengar kau pomade ya? Iya dulu. Oh. Waktu SMP itu berhenti, tapi udah kayak karena mau UN waktu itu kan, jadi alasan ibarat mau putus alasannya UN gitu. Yoi. Fokus UN. Aku fokus main dulu Iya, ya. gitu. Berarti kau sama ya, kok sama sih? Berarti kau pas bikin apa? Pomade itu kayak gitu juga? Iya, jadi waktu itu mulai belajar bisnis memang dari situ, memang dari pomade ini aku belajar kayak bisnis. Walaupun bapak aku memang pembisnis sih sebenarnya gitu kan. Berarti emang bos kau dari pebisnis larinya ke kau nih. Iya. Bos cewek kau bukan pebisnis. Bukan, itu lebih ke akuntansi. Wih. Jadi bapak aku bisnis, mak aku ngakutansiinnya Ya, gitu. Berarti kau masuk di jurusan manajemen sekarang itu sesuai berarti ya? Aku ekonomi Islam. Jadi Oh, bisnis iya. bapak aku dengan akuntansi mama aku bakal aku syariahkan gitu. Dia kuat lagi ini. Terus. Keren. Tapi dari SMP kan memang udah anu pomade. Iya, dari SMP itu omset SMP aku ini sekedar sharing gitu ya. Jangan ini. Jadi omset waktu SMP itu ya bisa lah buat Beli jajan. jajan yang mahal dikit gitu. Kayak bembeng gitu. Kayak Ya, bembeng. orang makan bembeng itu Silver Queen lah Ya, ibaratnya lah. iya. Gitu. Sombong. Bukan, ini sharing gitu. Tidak. Jadi ya gitulah. Nah, mulai dari situ belajar dan sempet stuck di SMA. Itu balik lagi, jadi aku balik ke orang yang ansos waktu SMA gitu, males kenal orang, males berinteraksi. Jadi nyesel juga sih sebenarnya Nah, waktu SMA kayak gitu kan. SMA juga bisnisnya cuman kecil-kecilan gitu, kayak waktu ada pensi kita buka stand dan alhamdulillah itu juga laku. Adalah keuntungannya gitu. pas SMA kau buka pomade juga. Enggak, beda. Ini aku beralih ke drink, minuman ya. Kan semua tercoba ya. Semua dicoba, Tapi kalau survive ya. otak bisnisnya emang wajar sih. Nggak ada yang namanya pantang menyerah. Iya. Dia kan gila seberapa tapi tetap jalan terus. Yang penting kita udah dapat pengalaman ibaratnya kan. Iya. Jadi udah kaget lagi waktu mau Ya, ke dunia nyata ibaratnya pekerjaan setelah ini. Tapi sekarang kau udah bisnis, ya kan? PBB. Iya, BBB. Apa ya? Aku lupa nama tadi. Simulasi jangan PBB BB itulah, ya kan? Dua ini sudah kau cakupi. Menurut kau ini udah capaian kau ya? Belum lah. Belum. Capaian terbesar kau. Capaian terbesar aku ya, yang pertama kita harus bisa membangkitkan atau pemicu perkembangan orang banyak. Apa ya, kalau pemicu ibaratnya kita berubah yang lebih baik di sekitar kita, satu lingkaran di sekitar kita, dua lingkaran di sekitar kita, itu harus berubah juga yang lebih baik. Itu pencapaian aku sih sebenarnya. Berarti Jadi kau cangkupannya ke lingkungan kau ya? semua maupun dimanapun aku berada, aku harus merubah lingkungan itu ke lebih baik lagi. Itu sih ibaratnya. Walaupun kau tidak terkenalnya misalnya. Ada walaupun apa, Setidaknya orang. aku juga tidak mau terkenal sih. Kalau terkenal tuh takutnya kayak mana gitu kan. Jadi kita biasa-biasa tapi kita bisa merubah orang banyak gitu. Wih, Maksudnya mantap. terlalu kayak
motivator gitu ya beda. Nah, Sekedar tapi sharing, nggak apa-apa, jangan. Wan. Itu mantap karena menurut aku gini, karena jujur kami bikin ini itu untuk ya orang tuh banyak tahu anak Jambi itu ada loh yang kayak bukan cuma sekedar apa ya ngomongnya, bukan kayak bukan anak Jambi itu bukan cuma sekedar biasa-biasa tapi ada yang luar biasa lah. Maka kami angkat dia ini, mulai dari itu dia pelaku seni lah, mulai itu dari dia seorang guru lah, mulai itu dari dia seorang selebgram lah, mulai dari dia seorang kayak kau pebisnis segala macam, mulai dari orang otodidak yang tahu tentang videografi segala macam, tentang pebisnis nanti kami ngundang juga. Semua kami cakupan kami luas. Iya. Jadi gini, anak-anak Jambi itu sebenarnya banyak yang kreatif, banyak yang inovatif ya. Iya. Tapi wadahnya itu yang tidak ada. Nah, Wadahnya itu yang belum disediakan maupun dari pemerintah maupun dari swasta gitu. iya. Nah, tugas kita ini. nih, pemuda-pemudi Jambi. Iya. Kita buat wadah itu, baik dalam bentuk forum ataupun Iya, komunitas. ataupun gitu. diskusi santai kayak malam pun kita harus ada tuh. Karena di kampus aku juga kayak itu kadang. Jadi kayak misalkan hari ini misalkan nggak perlu patokin hari, lagi duduk bisa sama. Itu bahas aja. Gitu. Bahas begitu itu ngalir begitu. Ngalir gitu kan. Aku senang kayak itu. lebih asik gitu ya. Iya, karena tapi yang jelas emang tujuan aku sih emang bikin kayak ini itu untuk sebenarnya itu tempat orang kawan terkenaku pelaku apa ya kayak kan lagi menjerumus ke seni. Aku emang kayak pengen mau nampung juga sih kawan-kawan seni juga. Iya gitu. Jadi mereka ada ruang untuk Iya. berekspresi lah. Makanya ketika kayak gini nih, misalnya aku punya kawan pengrajin nih, anak Ria nih, gue bisa aku calling ke kau nih, aku punya kawan nih, Dedar. Iya bang, betul lah bang, betul. Apa? Kalau setuju dia ACC, aku ACC juga. Wih, berarti bosan ini. Ya, karena menurut aku hal-hal kayak itu bisa kita manfaatkan dengan kebaikan lah. Iya kan? Tapi sebenarnya itu juga termasuk merchandise gitu. Iya, merchandise dari. Apa itu? Maksudnya Ya, merchandise. kayak oleh-oleh lah atau apa kan? Kalau untuk sejauh ini baru kaos ya. Atau makanan ke belum? Belum. Kalau baru sejauh ini baru kaos karena kita memang awalnya misinya kayak gitu sih. Orang tuh harus kenal budaya dulu. Kalau orang sudah kenal budaya, budaya Jambi, orang bakal ngincer ke hal yang lain-lainnya kayak makanan, kayak apapun itu gitu, yang di bawahnya. Karena kan mungkin kau sering dengar, ini aku paling sering kadang nih. Pada cocok di sini, kau ada di luar, karena kau jauh. Iya, gitu emang sering. Sering kan? Aku juga digituin soalnya. Itu kayak, tidak cocok kau jual, kau pergi ke sana. Di kampung kau gini, tidak, kampung aku bagus kok. Kampung aku tuh mantap kok gini-gininya. Setidaknya aku biarlah sekarang pergi lo jauh-jauh, besok aku balik. Aku paling beli murah aku ya, aku dekat dewek di Jambi. Aku bikin lo apa yang aku ingin. Nah, ya gitu. Itu Jadi kan? omongan-omongan kawan tuh ya didengar tapi sebatas dengar begitu. Jadi omongan orang tuh nggak bakal bisa bayar duit kos kita gitu. Oh, iya. Jadi yang kita bisa bayar tuh kalau ada orang tua itu tanggung jawabnya. Satu lagi ya mau usaha kita. usaha kita balik lagi ke usaha kita lagi. Iya. Jadi kok kita mau dengerin orang yang ngecaci gitu sih atau yang apa kita, tapi orang tuh juga sebatas ngecaci, sebatas ngehina baik kan sebenarnya. Nggak sampai kayak nge-support, ayo abis ngehina ya kau tuh buruk, kau tuh hitam, nih aku beli skincare. Kan gitu kan. Ini nggak cuma sebatas itu. Enak juga dong ya, jadi ada solusi kan? Ini skincare atau apa gitu kan biar agak putih dikit. Enggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Jadi memang kritik membangun tuh yang kayak gitu sebenarnya. Ini udah kritik ngejatuhin, terjang lagi, tendang lagi, apa dah? Babak belur kan anak orang. Jadi gitu. Dia jadinya mindset dia berpikir aku nih hina. Iya gitu. Jadi yang mindset yang kayak gitu yang harus dijauhi gitu. Balik lagi ke dia tadi bully. Cyberbullying gitu. Siap. Tapi kamu gini, aku mau berapa kakak berada sih? 3. Anak kan? Anak kedua. Berarti abang kau juga berbisnis juga? Abang aku sejauh ini belum terlalu kayak. Tapi dia kuliah? Kuliah di Palembang di Unsri. Wih, kau di Unja? Di Unja. Satu lingkup ekonomi juga. Ekonomi juga? Yang aku tanya nih, paling yang aku penasaran. Kalau misalkan menurut kau, orang pengen bisnis tapi dia takut,
Itu ya, itu Eren. masalah yang ini sharing lagi ya, bukan Iya. untuk menggurui lagi. Mohon Betul, maaf betul. sebelumnya ya. Ya. Kalau salah boleh dikoreksi lagi karena banyak pebisnis Jambi juga kawan-kawan mentor-mentor aku lah ibaratnya ada. Yang aku tanyakan juga kayak gitu, gimana sih Bang caranya Ya. biar kita tidak takut hantam terus, jalan terus. Jalan terus. Kau bakal ada tembok depan kau, kalau kau jalan terus, kau terjang-terjang tembok tuh ibaratnya kata dia. Tembok tuh bakal runtuh sendiri gitu, runtuh dewek gitu. Jadi yang takut memulai bisnis itu udah gagal. Oh. Jadi orang yang takut untuk memulai saja itu udah gagal. Ibaratnya kalah sebelum perang. Jadi kita udah persiapan, ya tentu orang terjun dalam dunia bisnis nggak bakal langsung terjun lah. Ibaratnya orang terjun dari pesawat nih, Ya. terjun bebas. terjun bebas, tapi pasti ada parasut di belakangnya gitu. Nah itu juga kata abang tuh ya, bukan kata aku. Kalau aku kayak salah, kata abang tuh juga. Kau terjun bebas boleh, gaya kau sesuaikan, Ya. gaya terjun kau sesuaikan, tapi jangan lupa parasut kau gitu. Ya. Jadi kau kalau mau jatuh udah hancur nian gitu. Jadi Oh. masih ada pengaman. Paham, gitu. paham, aku paham, Nah, paham. gitu. Mantap. Silakan difilosofikan sendiri Iya. teman-teman, dimaknai sendiri. Tapi yang jelas kau udah ngerasa nyaman sekarang ya? Nyaman sih belum sih, Belum. belum. Kenapa gitu? Masih banyak yang harus diperbaiki dari diri aku, masih banyak yang harus aku kerjain lagi gitu untuk kedepannya. Kau sekarang mau gapai apa ini? Yang lebih luas lagi lah. Aku adalah sesuatu yang harus disebutkan di sini atau gimana? Bebas. Bebas, ya. Semua tergantung dari si narasumber. Jadi ya gitulah, balik lagi memperkenalkan Jambi yang lebih luas lagi. Memang kita miris. Aku 2 kali 3 kali ada kegiatan, lebih dari 2 kali ada kegiatan di luar kota. Ya. Aku memperkenalkan diri Jambi pun orang kayak Jambi tidak tertarik orang mengenal Padang, mengenal Lampung gitu kayak. Oh iya Lampung ini ada ininya Gajah, Waikambas ini. Jambi Batik ini. Padang ada Rendangnya. rendangnya ini segala macam. Bukit Tinggi. Nah, iya. Jam kadang. Kalau Jambi balik apa Jambi di mana gitu, masih nanya lokasi gitu kan. Sementara orang udah jelasin budaya, kita orang Jambi masih nanya lokasi di Jambi itu di mana, miris. Asli. Maka jadi itu misi pertama untuk kayak mana Jambi ini bisa orang kenal gitu. Ya walaupun berat sih memang ya. Asli lah, aku pun kan ya bahasa kasar tuh kayak memulai hal kayak itu tuh tidak mudah. Berat sih. Kayak mana mau kita lakuin, kadang kita juga, aku jujur aku pernah pikir kayak mau ngelakuin itu, cuman takut lah. Iya kayak dikira ini nanti ya. Iya, dikira kayak skip lah, kayak mendingan nggak usah lah kalau untuk hal kayak Agak-agak lah gitu kan. Iya. Ya, tunda pending, ujung-ujungnya nggak jadi biasanya kayak itu kan. Iya. Makanya kayak aku juga ngajak teman-teman semua yang nonton podcast Budak Jambi ini Iya. jangan lupa subscribe ya pertama. Terus ayo kita sama-sama gerak. Ayo kita sama-sama bangkitin nama Jambi di dunia luar. Jadi walaupun kita memang jangan tergantung dengan pemerintahan, jangan tergantung dengan hal stakeholder atau apapun itu. Kita gerak dewek, kita sebagai swasta yang gerak dewek gitu. Yang angkat nama Jambi, walaupun kita juga misalnya kalau kita mikir profit untuk diri kita, ya minim lah gitu ibaratnya Ya, untuk betul, memperkenal betul. yang kayak gitu Betul, kan, setuju. minim, nggak ada. Tapi ada kepuasan tersendiri kalau itu sudah terkenal gara-gara kita, Weh, pasti. gitu kan. Telak antar. Jadi itu balik lagi ke situ, kayak terlalu kita jangan bersikap apatis gitu, jangan kayak mementingkan diri sendiri lah, nyari keuntungan sendiri atau apa ya. Memang susah untuk nyari Susah. orang kayak gitu kan, ya kan. Makanya kita harus survive lagi gitu. Iya. Orang yang udah berpikiran kayak itu berarti dia udah survive diri dia sendiri Ya. gitu. Tahu lah di mana letak diri dia sebenarnya. Gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan uang dalam bisnis, tapi kita bisnis itu jangan terpaku dalam uang dalam bisnis gitu. Jadi bisnis kita tuh sebenarnya bisa gak sih merubah society, merubah environment gitu, merubah apapun lah yang orang banyak belum terfikirkan gitu. Jadi dalam bisnis ini, dalam Pak Do nih, dalam brand Pak Do ini,
aku bukan cuma sekedar jual barang gitu. Tapi aku juga present tentang budaya-budaya Jambi. Balik lagi tadi kayak mungkin untuk artikel kedua aku mau ngangkat Danau Pau. Tahu Danau Pau? Ah, ini belum tahu Danau Pau kan? Makanya dari itu kita mau ngangkat hal-hal wisata. Itu wisata Danau Pau itu di dekat Sigerincing, di Jangkat. Merangin. Dekat Danau Pau. Jadi itu danau. Kita view belakangnya itu ada gunung. Iya, Ini fotonya nih. Ini foto ya. Nah, gitu. Jadi itu memang kayak ibaratnya kita kalau udah ke situ kayak berasa ke New Zealand lah gitu. Iya serius. Kayak belakangnya Aku juga tahu nih. makanya kita kan enggak tahu ini sebagai orang Jambi kan banyak enggak tahu orang Jambi. Nah, itu makanya kita dalam brand Pak Do itu mau ngangkat yang kayak gitu. Yang memang hidden games yang ada di Jambi. Jadi kayak kalau mikir untung ya kita jangan terlalu mikir yang ke arah profit lah dulu kalau Berarti kami memang. bisnis kau ini bukan bisnis keuntungan ya? Ya bisa dibilang begitu tapi kalau tengok ya 50-50 lah. keuntungan memang Ada. ada. Tapi capaian sesuai ekspektasi kau nih. Kau malahan lebih bisnis kayak aku bisnis nih kayak bukan sekedar tapi kayak malah pengen untuk naik Jambi tapi biarlah aku dengan profil aku biarlah udah terlalu apa nih untuk masalah uang ya. Iya. Berarti emang bukan untuk keuntungan bisnis kan. Bisa dibilang gitu sih. Padahal bisnis itu kan pembicara tentang keuntungan. Sebenarnya aku keuntungan juga. Keuntungan tapi bukan uang. Nah, gitu. Jadi untungnya apa? Kalau ini udah terkenal, wisata itu udah terkenal ataupun hal-hal yang belum dikenal orang itu udah terkenal dari Jambi, otomatis orang bakal nyari brand aku kok. Otomatis orang bakal nyari barang-barang aku kok. Apa nih Pak Do nih? Kau tuh dari mana sih? Iya, apa sih itu yang dalam baju kau? Pak Do ini. Keren ya. Danau Pauh nih. Apa itu Danau Pauh kan? Coba kau cek lah dulu ya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya bakal ke situ juga tapi memang diceng. Ibaratnya kalau orang mulai itu biasanya orang nyari keuntungan dulu, baru nyari motivasi untuk lingkungan. Kalau aku kebalik, aku nyari motivasi untuk lingkungan dulu, baru aku mau nyari keuntungan. Widih, keren. Mantap. Nih udah panjang nih. Udah panjang kan? Udah panjang ya. Ini podcast kami. Ya. Kalau udah panjang kayak gini, kami punya sesuatu. Wih, apa tuh? Bukan kami sih. Kau harus ngasih quotes buat kawan-kawan di Jambi yang entah itu. Ini bentar. Khusus untuk subscriber penonton podcast Jambi, khusus lah ini ya, khusus. Komen atau apalah terserah lah. Mungkin dari komen, terserah. Mungkin komen Dari tim podcast Budak Jambi ini. Terserah mau gimana regulasinya. Yang penting dari Pak Do bakal ngasih hadiah atau giveaway pada teman-teman lah. Kita disponsori coy. Baru episode kelima nih. Boleh lah timnya tuh main game kan. Ya, jadi gitulah. Tapi thank you nih mau ngasih giveaway subscriber kami. Iya, udah apa-apa, santai. Iya. Kita harus saling support lah. Besok ininya kaminya biar keren kan ya. Waduh, WD. Iya. Konten khusus ya nanti. Itu konten khususnya serius lah besok. Tapi yang jelas tadi bikin quotes dulu dong. Quotes ya? Kawan-kawan yang mau mulai berbisnis. Oke, gini. Kalau kita berbicara kan kalau usia kita sekarang ya, itu bicara tentang usia perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak mengenal latar belakang kita. Perjuangan itu tidak mengenal latar belakang kita, maupun dari universitas kita, dari cabang ilmu kita, dari keluarga kita, dari latar belakang kita apapun itu. Perjuangan tidak akan mengenal itu. Perjuangan itu bakal mengenal usaha kita. Jadi yang paling terpenting itu pribadi kita yang mau berkembang dan pribadi kita yang menjadi pemicu perkembangan orang banyak gitu. Jadi kalau itu sudah terlaksana dengan baik, ya insya Allah bakal kembali lagi ke diri kita lagi, menjadi lebih baik lagi lah ibaratnya gitu. Sadap, Jadi perjuangan itu tidak mengenal latar belakang. Jadi usaha terus, gas terus. Gas. Kemenangan. Gas terus. Tapi
Terima kasih banyak Oke. udah datang di podcast Soda Jambi. Aman. Ilmu kau bakalan aku, aduh gila keren banyak pokoknya. Yang jelas kawan-kawan itu tadi kan kamu dapat giveaway. Kamu harus tahu tuh intinya subscribe, like, comment, ya dan share lah. Share. Semenarik mungkin, ya kan? Semenarik mungkin. Oke, terima kasih banyak sekali lagi udah datang. Jangan lupa tuh subscribe nanti Yoi. biar punya kos Pak Do kan. Yoi. Oke, itu sekian dari podcast Soda Jambi hari ini di episode yang kelima. See you next. Go!